Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Super League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara PSIM versus Persija yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan yang akan dimainkan besok mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat antara Persib Bandung versus Arema FC. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa persaingan untuk menjadi juara dari Super League musim ini sangat terbuka antara tiga tim yang sedang bersaing di papan atas. Kita tahu untuk sementara ini ada Persib yang berada di posisi puncak, diikuti oleh Borneo FC yang berada di peringkat nomor 2 dan Persija Jakarta yang berada di peringkat nomor 3. Tapi bagi sebuah tim untuk bisa menjadi juara musim ini, mereka harus konsisten meraih kemenangan di sisa laga. Karena dengan selisih poin yang tidak begitu jauh, satu kali saja kekalahan akan mempengaruhi posisi mereka. Oleh karena itu, dengan hasil imbang dari pertandingan kemarin sore, berarti akan semakin sulit bagi Persija Jakarta untuk bisa mengejar Persib Bandung di posisi puncak. Karena sebetulnya kesempatan Persija untuk meraih kemenangan melawan PSIM itu sangat terbuka. Yang pertama adalah faktanya bahwa pertandingan kemarin sore tidak dimainkan di kandang PSIM, tapi dimainkan di Stadion Bali United, artinya bermain di Bali. Itu kan artinya pertandingan kemarin sore itu bermain di venue netral, walaupun status tuan rumahnya adalah PSIM. Yang kedua, kita tahu bahwa PSIM kehilangan beberapa pemain yang tidak bisa bermain di pertandingan kemarin sore. Sedangkan Persija full tim. Dan juga fakta lainnya bahwa memang form dari PSIM sedang tidak stabil, tapi form dari Persija sebelum pertandingan melawan PSIM lagi on fire. Menang 2 kali tanpa kebobolan. Dan juga kita tahu permainan mereka semakin ofensif, semakin berani untuk keluar menyerang karena mereka coba di setiap pertandingan untuk bisa mencetak sebanyak mungkin gol, mendapatkan 3 poin dan tentunya bisa mengejar Persib Bandung dengan harapan baik Borneo dan juga Persib Bandung nanti mengalami kekalahan. Tapi ternyata di luar dugaan saya teman-teman, Persija gagal meraih kemenangan. Kan sayang siaran juga pertandingan ini. Padahal dari segi permainan Persija unggul segalanya. Bukan saja dari ball possession, tapi juga dari jumlah peluang. Bahkan Persija mendapatkan 2 penalti, tapi hanya 1 yang bisa dikonversi menjadi gol. Nah, itu kan menjadi masalah bagi sebuah tim yang sedang mengejar posisi puncak. Dan juga tentunya dari awal musim sudah punya target untuk menjadi juara dari Super League musim ini. Sedangkan PSIM bermain parkir bis, mereka fokus dalam bertahan dan hanya sesekali akan mencoba untuk membangun counter attack, dan ini memang adalah konsep mereka yang mereka pakai dengan pelatih mereka Jean-Paul van Gastel sejak awal musim. Jadi gak ada yang beda dari permainan dua tim di pertandingan kemarin sore. Persija all out attack, ofensif, mau cetak gol cepat, kalau bisa cetak banyak gol, menang. Dan PSIM akan defend. Dan dari jalannya pertandingan memang sih dua tim ini coba untuk bermain dengan mengambil inisiatif untuk menyerang ya. Karena di menit-menit awal itu terlihatlah para pemain PSIM masih coba untuk membangun serangan keluar dari zona mereka. Dan ternyata melalui sebuah proses counter mereka bisa mencetak gol ketika ada Korve melakukan pergerakan, memberikan bola kepada Shewa dan Shewa langsung umpan atau memberikan assist kepada Vidal yang melepaskan tendangan dan kemudian bisa membobol gawang dari Carlos Eduardo. Nah, unggul 1-0 saya sudah feeling ini belum aman tentunya bagi PSIM, tapi proses golnya sangat cantik. Karena ya proses gol ini dicetak melalui hasil kerjasama di antara beberapa pemain mereka. Dan setelah itu Persija hampir saja mencetak gol ketika Bruno Tubarao ya mendapatkan peluang, tapi memang Cahyo Supriyadi lagi bagus performanya. Bisa di save sebelum kemudian ada penalti bagi Persija karena Alano ya kalau nggak salah dilanggar, dan memang sih banyak yang bingung kenapa itu wasit kasih penalti, tidak kelihatan ada pelanggaran. Nah, saya waktu replay itu beberapa kali saya lihat setelah saya siaran,
adalah sedikit tarikan dari jersey Alano itu kalau nggak salah ya, oleh Doni. Ada sedikit lah tarikan sehingga Alano itu terjatuh. Jadi Alano juga mengambil kesempatan lah ketika ada tarikan dari pemain tim lawan, sehingga wasit asal Malaysia ini kalau nggak salah kan wasit asing. Nah ini wasit asing nih bagus nih di pertandingan melawan PSIM, di pertandingan PSIM melawan Persija. Bagus dia kan, dia kasih penalti langsung. Dan ketika memang wasit di ruang VAR tidak melihat ada keraguan dari keputusan wasit on field, tentu wasit yang berada di ruang VAR tidak akan memberikan masukan kepada wasit on field untuk mengecek monitor di pinggir lapangan dengan melihat kejadian lagi yang terjadi. Jadi ini bukan wasit on field yang akan meminta ke wasit di ruang VAR untuk melihat monitor di pinggir lapangan, enggak. Tapi harus ada masukan dari wasit di ruang VAR. Sehingga kemudian Alano mengambil penalti, sebetulnya Cahya sudah membaca itu. Tapi karena syutingnya Alano itu keras, masih bisa membobol ya, kawan dari Cahya Supriyadi. Dan setelah itu ya gelombang serangan dari Persija gak ada lawannya bos. Cuman saya melihat para pemain Persija kenapa ya lebih banyak menyerang dari sayap ya, saya bingung. Oke lah boleh dari sayap, tapi kenapa crossing-crossing? Karena PSIM tuh back-backnya tuh kuat tuh di belakang. Dan mereka lebih sering memenangkan duel, maka itu gak gampang juga para pemain Persija untuk bisa menciptakan peluang. Kalaupun ada peluang, kayaknya masih bisa di-save oleh Cahya karena positioningnya tuh selalu bagus, diproteksi juga oleh para back dari PSIM. Dan memang Doni Tri adalah pemain yang sangat berpengaruh dalam sistem penyerangan Persija. Lebih banyak serangan dibangun dari sektor dia. Bersama juga dengan Rehan Hanan. Bahkan Rehan Hanan kemudian dapat peluang terkena mistar. Jadi Persija bermain baik. Bahkan menurut saya sangat baik. Mereka kurang habis itu PSIM. Tapi problemnya kan mereka harus bisa mencetak gol tuh dengan dominasi permainan mereka. Dan ternyata ada penalti lagi. Jelas itu Alano memang ditarik ya. Yusaku itu kalau nggak salah ya yang melakukan pelanggaran. Kemudian dia juga mendapatkan kartu kuning. Tapi saya bingung kenapa Maxwell yang langsung ambil penalti. Sebelumnya kan Alano ya. Ini saya nggak ngerti nih. Dan ternyata ketika Maxwell ambil bisa ditepis oleh Cahya Supriyadi. Luar biasa loh Cahya ini loh. Dan itu kan masih di babak pertama. Ya jadi tentulah Persija masih punya waktu yang cukup lama untuk bisa kembali mencetak gol. Dan permainan mereka memang menyerang. Tapi saya melihat sepertinya sudah kebaca oleh para pemain PSIM. Jadi ini sama seperti pertandingan Biak versus Persija. Sudah kebaca itu permainan dari Persija. Walaupun Persija sudah bisa mencetak gol lebih dulu ya lawan Biak. Tapi Biak kan performanya nggak sebaik seperti PSIM. Sehingga mereka tidak bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Meskipun adalah mereka satu peluang tuh dari Luquinias ya. Yang di-save oleh Carlos Eduardo. Tapi PSM ini defendingnya luar biasa. Babak kedua, saya melihat Persija lebih berani menyerang. Dan ketika Gustavo masuk, dia mendapatkan 2 peluang. Dan Jan Mota dapat 1 peluang yang dia shooting keras. Tapi selain itu, gak banyak peluang dari Persija yang on target. Dan saya bingung dengan Mauricio Souza. Dia memainkan banyak pemain pengganti dari bangku cadangan. Tapi style of play-nya gak dirubah. Saya kira akan banyak ada terupas-terupas itu ke Gustavo. Tapi ketika crossing-crossing terus, gampang diantisipasi. Dan Gustavo ketika mau sundul aja sudah susah. Karena ditempel ketat oleh pemain dari PSIM. Jadi saya pikir Mauricio Souza ini bukan pelatih yang ideal lah untuk membawa sebuah tim menjadi juara. Karena kelihatan dia tidak punya plan B. Memang dia memainkan pemain dari bangku cadangan, tapi gak ada plan B-nya tuh. Dan sepanjang musim ini gak ada tuh plan B-nya dia. Kalau saya lihat cuma mainkan pemain dari bangku cadangan, berharap pemain tersebut menjadi game changer, tapi gak mengubah style of play. Ya tetap kebaca permainannya oleh tim lawan. Nah maaf saya batuk terus karena memang saya masih sakit. Bahkan hari ini saya tidak siaran ya. Seharusnya saya ada siaran tuh, Malut versus Persebaya, tapi saya off dulu biar kondisi pulih total. Dan bahkan saya baru bangun tidur nih, tadi aja saya tidur siang. Dan ternyata setelah itu saya melihat PSIM sih gak ada nyerang. Di babak kedua itu bertahan total. Mereka gak ada menyerang sama sekali. Tapi Persija ini loh yang bikin saya penasaran. Kok gak bisa cetak gol tambahan dengan dominasi permainan yang begitu tinggi. Nah ini kalau feeling saya ini kembali kepada mental. Kalau mental juara ya tenang saja, mainin tempo. Tapi ngegas terus, crossing, peluang gak ada yang begitu berbahaya, ya akhirnya selesai dengan imbang. Ini kan sebuah kerugian sebetulnya bagi Persija. Ketika segalanya ini sudah berpihak kepada mereka lah istilahnya. Karena kan gak bermain di kandang PSIM. Terus mereka full tim juga. Ya ini sudah momen untuk meraih kemenangan. Dan sekarang selisih poinnya dengan Borneo oke 4 poin karena imbang. Dengan Persib 6 poin. Tapi kalau Borneo dan Persib menang kan lebih jauh lagi selisih poinnya. Jadi memang secara hitung-hitungan Persija memang masih punya peluang. Tapi peluangnya semakin tipis dengan hasil imbang kemarin sore.
Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Persib versus Arema FC. Ini pertandingan yang akan sulit bagi Persib. Kenapa? Arema FC juga bukan tim kaleng-kalengan. Mereka pasti akan coba untuk membuat kejutan di kandang Persib. Apalagi mereka juga punya banyak pemain-pemain asal Brazil yang akan mengandalkan skill individu mereka. Tapi kita tahu bahwa sejauh ini Persib selalu meraih kemenangan di GBLA. Dan tidak banyak kebobolan. Baru kebobolan 3 gol. Jadi memang GBLA adalah tempat yang sangat istimewa bagi para pemain Persib. Dan memang Persib itu permainannya di GBLA itu beda total dengan permainan mereka away. Kalau di GBLA para pemain lebih berani mengambil resiko untuk menyerang. Dan bagusnya Persib itu kalau saya lihat ini bukan tim yang hanya mengandalkan permainan dari sayap, tapi ada juga improvisasi serangan dari tengah. Karena mereka punya playmaker Tom Hey. Nah ini bedanya dengan Persija. Persija tidak punya playmaker. Borneo FC juga punya playmaker sebetulnya, yaitu Juan Villa. Meskipun Juan Villa tidak banyak menguasai bola, tapi dia adalah pemain yang tiba-tiba bisa muncul dari second line. Dan Persib ini selain Tom Hey ada juga Bergwijn, tapi Bergwijn kayaknya absen nih lawan Arema FC kan. Nah jadi kemungkinan mungkin Barros tuh yang akan isi posisi dia, atau mungkin juga Sadil juga bisa bermain di posisi dia. Tapi yang paling penting bagi para pemain Persib, ya jangan membuat kesalahan. Kalau ada satu pun kesalahan saja itu pasti dimanfaatkan oleh para pemain Arema FC. Jadi yang selalu saya katakan yang bisa menggagalkan Persib itu faktor non teknis, kalau wasitnya memang gak becus. Dan yang kedua, kesalahan mereka sendiri. Itu yang harus mereka jaga di pertandingan besok malam. Karena pertandingan besok malam adalah momen bagi Persib untuk menjauh dari Borneo FC dan juga dari Persija. Karena Borneo FC mainnya kan Sabtu. Dan belum tentu juga nanti Borneo FC bisa menang di pertandingan mereka. Kan gak ada yang pasti dalam sepak bola. Belum tentu juga mereka akan menang. Tapi yang paling penting bagi Persib ini kan, nah mereka harus menjaga selisih poin ini. Nah saya mau lihat ya. Nah Borneo FC itu akan melawan Semen Padang. Oke, memang Semen Padang lagi gak bagus. Performanya lagi di zona degradasi. Tapi kan tim yang mau degradasi juga pasti akan fight meskipun main di kandang Borneo FC. Dan lagi-lagi mental nih yang akan diuji. Ya kalau mental para pemain Persib kan sejauh ini kita tahu kuat ya. Dan saya pikir ya Bojan kali ini akan meminta para pemainnya ya bermain lebih berani lagi, dan tentunya juga tidak banyak melakukan kesalahan dan tentu mencetak banyak gol. Nih gol ini juga menjadi problem ya bagi Persib. Memang 1-0 sudah 3 poin, tapi di depan tuh finishingnya harus bagus itu ya. Nah saya gak tahu apakah Andrew Jung atau Ramon yang akan dipilih, tapi saya pikir mungkin Andrew Jung yang akan dipilih dengan performa dia melawan Dewa United. Dan kita tahu bahwa di tengah ketika Tom Hey maklok jalan, maka sulit untuk bisa menghentikan Persib. Feeling saya Persib akan meraih kemenangan, tapi dengan skor tipis. Kita tunggu saja teman-teman pertandingan besok malam. Dan tentu kita harapkan persaingan untuk menjadi juara akan terus lanjut sampai pekan terakhir. Biar kita semua menonton Super League musim ini dengan seru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.